Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, di video kali ini Ibu akan melanjutkan tentang video sebelumnya yaitu nilai mutlak dari bentuk aljabar linear satu variabel. Ini bagian yang keduanya, di sini Ibu akan membahas lebih lanjut tentang contoh-contohnya. Ini contoh yang pertama, tentukan nilai mutlak dari X ditambah 3 untuk X bilangan real. Caranya, pertama yang harus kalian perhatikan adalah isi di dalam tanda mutlaknya. Kalau kalian perhatikan, isi di dalam nilai mutlak ini adalah X ditambah 3. Perhatikan bahwa di sini X merupakan bilangan real. Maka, bila X bilangan real, hasil dari X ditambah 3 itu pasti juga merupakan bilangan real. Oke, karena X ditambah 3 merupakan bilangan real, maka nilai dari X ditambah 3 itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama, kemungkinannya nilai X ditambah 3 itu negatif. Kemudian kemungkinan yang kedua, nilai dari X ditambah 3 sama dengan 0. Dan kemungkinan yang ketiga adalah X ditambah 3 nilainya positif. X ditambah 3 bila hasilnya negatif artinya X ditambah 3 itu kurang dari 0. Kemudian, bila X ditambah 3 hasilnya sama dengan 0, berarti ya X ditambah 3 hasilnya sama dengan 0. Kemudian, bila X ditambah 3 itu positif, berarti X ditambah 3 hasilnya lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya kalian ingat definisi dari nilai mutlak, maka nilai mutlak dari X plus 3 berdasarkan definisi nilai mutlak itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu X ditambah 3, ketika X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, nilai yang kedua adalah nilai mutlak dari X ditambah 3 itu sama dengan negatif kali X ditambah 3. Ini untuk nilai X ditambah 3 yang kurang dari 0. Berdasarkan definisi dari nilai mutlak ini, maka kita peroleh bahwa ketika X ditambah 3 hasilnya sama dengan 0, atau lebih besar dari 0, maka nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri, yaitu X ditambah 3, tetap tidak berubah. Namun ketika X ditambah 3 itu hasilnya negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif atau min dikali X ditambah 3. Selanjutnya yang harus kita cari adalah berapa sih nilai X yang membuat X ditambah 3 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, berapa sih nilai X yang membuat X ditambah 3 hasilnya kurang dari 0. Oke, pertama kita cari dulu X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. X ditambah 3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ingat ya, karena di sini kita ingin mencari nilai X-nya, berarti kita harus membuat X-nya ini sendirian. Berarti kita harus menghilangkan plus 3-nya. Agar plus 3-nya hilang, maka dia harus dikurang 3. X ditambah 3 dikurang 3 lebih besar dari atau sama dengan 0 dikurang 3. Selanjutnya, 3 dikurang 3 ini hasilnya 0.
maka X ditambah 0 sama dengan X. Hasilnya menjadi X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Langkah yang ini boleh di skip, boleh dilewatin. Langsung ke langkah yang ini. Biasanya kalian caranya itu istilahnya pindah ruas ya. Jadi dari langkah yang pertama ini langsung ke langkah yang ketiga. Selanjutnya, di sini kita peroleh bahwa nilai X yang menyebabkan X ditambah 3 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah nilai X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Kemudian kita cari nilai X ditambah 3 yang kurang dari 0. X ditambah 3 dikurangi 3 itu kurang dari 0 dikurang 3. Kalau ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan juga harus dikurang 3. Maka di sini 3 dikurangi 3 hasilnya 0, X ditambah 0 sama dengan X. Hasilnya menjadi X kurang dari negatif 3. Berarti nilai X yang membuat X ditambah 3 hasilnya negatif adalah X kurang dari negatif 3. Kembali ke definisi nilai mutlak yang tadi kita sudah gunakan. Nilai mutlak dari X ditambah 3 sama dengan dirinya sendiri atau X ditambah 3 ketika X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini dapatnya dari sini ya. Kita sudah mencari nilai X yang menyebabkan X ditambah 3 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, nilai mutlaknya yang kedua adalah min dikali X ditambah 3 ketika X kurang dari negatif 3. Ini dapatnya dari sini. Oke, sekarang kita sudah menemukan jawabannya dari nilai mutlak X ditambah 3 untuk X bilangan real. Jawabannya adalah yang Ibu beri kotak warna biru ini ya. Ini jawabannya. Ini bisa kita gambarkan ke dalam bentuk, jawaban ini bisa kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Biar kalian bisa membayangkan ya, nilai X-nya itu yang ada di sebelah mana sih kalau pada garis bilangan? Ini garis bilangannya. Jangan lupa ketika menggambar garis bilangan, beri tanda panah pada setiap ujungnya. Artinya bahwa bilangan itu sebenarnya bisa diteruskan sampai tak hingga banyaknya. Di tengahnya adalah 0, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini untuk bilangan yang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Perhatikan bahwa dari hasilnya kita peroleh untuk X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3, hasilnya X plus 3 adalah positif atau sama dengan 0. Di sini Ibu menggunakan warna biru untuk menggambar daerah X ditambah 3 yang positif atau sama dengan 0. X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3-nya termasuk.
Makanya pada negatif 3 kita beri lingkaran penuh, karena negatif 3-nya termasuk. Nah, daerah dari X lebih besar dari atau sama dengan negatif 3 adalah daerah sebelah sini. Daerah ini. Diteruskan sampai ke sana. Ini nilai X ditambah 3-nya positif. Karena X ditambah 3-nya positif, maka nilai mutlak dari X ditambah 3 itu sama dengan dirinya sendiri. X ditambah 3. Sesuai dengan definisi ya. Selanjutnya, untuk X ditambah 3 yang negatif, Ibu menggunakan warna merah untuk membedakan. X kurang dari negatif 3, berarti negatif 3-nya tidak termasuk, kemudian daerahnya adalah daerah yang sebelah sini. Ini nilai X ditambah 3, nilainya negatif. Karena negatif berarti nilai mutlak dari X ditambah 3 adalah negatif dari penjumlahan X ditambah 3. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalnya digambarkan dalam garis bilangan. Sesuai dengan definisinya ya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentukan nilai mutlak dari 2X dikurang 5 untuk X bilangan real. Sama seperti sebelumnya, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah isi di dalam tanda mutlaknya. Di sini isinya adalah 2X dikurang 5. 2X dikurang 5 untuk X bilangan real. Di sini Ibu menulis menggunakan simbol agar lebih ringkas, nulisnya nggak usah banyak-banyak. Ini bacanya X elemen bilangan real, artinya adalah X merupakan bilangan real. Perhatikan ketika X merupakan bilangan real, maka hasil dari 2X dikurang 5 pasti juga merupakan bilangan real. Nah, karena 2X dikurang 5 merupakan bilangan real, maka nilai dari 2X dikurang 5 itu kemungkinannya ada 3. Kemungkinan yang pertama, dia bisa saja hasilnya negatif. Kemudian kemungkinan yang kedua, nilainya bisa sama dengan 0. Dan kemungkinan yang ketiga, nilainya adalah positif. Ketika 2X dikurang 5 hasilnya negatif, artinya 2X dikurang 5 itu kurang dari 0. Ketika hasilnya sama dengan 0, maka 2X dikurang 5 sama dengan 0. Ketika hasilnya positif, maka 2X dikurang 5 itu lebih besar dari 0. Kita kembali ke nilai mutlak 2X dikurang 5. Ingat ya, berdasarkan definisi nilai mutlak dari 2X dikurang 5 adalah yang pertama, nilainya adalah dirinya sendiri. Jika 2X dikurang 5 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah hasilnya negatif dari pengurangan 2X dikurang 5. Atau min dikali 2X dikurang 5 jika 2X dikurang 5 itu kurang dari 0. Sampai sini paham? Oke.
Selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai X berapa sih yang membuat 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi kita harus mencari, ini kira-kira nilai X-nya berapa sih yang menyebabkan 2X dikurang 5 itu hasilnya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian, yang harus kita cari selanjutnya adalah nilai X berapa sih yang membuat 2X dikurang 5 hasilnya menjadi negatif. Nah, lanjut ya. Berarti kita harus mencari nilai X berapa yang membuat 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita cari dulu. 2X dikurang 5 lebih besar dari atau sama dengan 0. Pakai cara kalian ya, istilahnya pindah ruas. Berarti 2X lebih besar dari sama dengan min 5-nya pindah ruas di sini jadi positif. Kalau misalnya ibu tanya kenapa di sini bisa berubah jadi positif, kalian harus bisa menjelaskan ya. Selanjutnya, 2X lebih besar dari sama dengan 5. Karena kita ingin mencari nilai X-nya saja, berarti kita harus menghilangkan angka 2-nya. Cara menghilangkan angka 2-nya, karena ini adalah perkalian ya, 2X itu artinya 2 dikali X. Agar 2 dikali X berubah menjadi X saja, berarti 2 ini harus kita ubah nilainya menjadi 1. Karena 1 dikali X sama dengan X. Agar 2 ini berubah menjadi 1, berarti ini harus kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 dikali X sama dengan X. Lebih besar dari atau sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Nah, berarti kita sudah ketemu nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah nilai X yang lebih besar dari atau sama dengan 5/2. Selanjutnya, kita cari nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0. 2X pindah ruas jadi kurang dari min 5, kita pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Asalnya dari mana? Sudah harus tahu ya. Kemudian 2X-nya akan kita buat menjadi X saja, maka harus dibagi 2. 2X dibagi 2 hasilnya adalah X, kemudian 5 dibagi 2 hasilnya adalah 5/2. Berarti nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0 adalah X kurang dari 5/2. Kembali ke definisi dari nilai mutlak tadi untuk 2X dikurang 5. 2X dikurang 5 berdasarkan definisi nilai mutlak, hasilnya adalah dirinya sendiri ketika, kita sudah menemukan bahwa nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0 adalah X lebih besar dari atau sama dengan 5/2. Jadi ini asalnya dari sini. Kemudian nilai yang kedua atau kemungkinan yang kedua hasilnya adalah negatif dari pengurangan 2X dikurang 5 atau min dikali dalam kurung 2X dikurang 5. Ini untuk X kurang dari 5/2. Dapatnya dari mana? Dari sini yang sudah kita cari tadi. Nah, sekarang kita sudah menemukan jawabannya. Jadi ini adalah jawaban dari nilai mutlak 2X dikurang 5 untuk X bilangan real. Jawabannya ibu beri kotak warna biru. Ini jawabannya. Oke. Jawaban ini atau solusi ini bisa kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Dengan begitu mungkin kalian bisa lebih membayangkan X-nya itu yang bagaimana dan letaknya pada garis bilangan itu di sebelah mana sih?
Jadi mari kita gambarkan garis bilangannya terlebih dahulu. Maaf ya kalau misalnya tidak lurus garisnya. Oke, dalam menggambar garis bilangan, jangan lupa beri tanda panah pada setiap ujungnya. Ini artinya bahwa bilangan itu sebenarnya bisa diteruskan sampai tak terhingga banyaknya. Misalkan di sini adalah 0, maka di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian kita gambar daerahnya. Yang pertama, nilai X lebih besar dari sama dengan 5/2. 5/2, kira-kira 5/2 ada di sebelah mana? 5/2 itu kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan berarti 2, 1/2 atau 2,5. Berarti dia ada di antara 2 dan 3. Nilainya lebih dari 2 tapi kurang dari 3. Lebih 0,5. Berarti kira-kira ada di sini. Ada tepat di tengah-tengah antara 2 dan 3. Beri tanda titik penuh atau bulat penuh. Di sini 5/2. Ibu menggunakan warna biru untuk menunjukkan daerah X yang menyebabkan 2X dikurang 5 itu hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. X lebih besar dari atau sama dengan 5/2. Berarti 5/2-nya masuk ya. Karena di situ ada sama dengannya. Dia sama dengan 5/2 dan lebih besar dari 5/2. Berarti kira-kira daerahnya ada di sebelah sini. Ini 2X dikurang 5 hasilnya sama dengan 0 atau positif. Karena dia positif, maka nilai mutlak dari 2X dikurang 5 sama dengan 2X dikurang 5 tetap. Oke, kemudian lanjut ke yang kedua. Nilai X kurang dari 5/2. Di sini Ibu menggunakan warna merah untuk membedakan yang positif dan negatif. X kurang dari 5/2 berarti daerahnya ada di sebelah kiri. Ini nilai 2X dikurang 5-nya itu negatif. Karena dia negatif, maka nilai mutlak dari 2X dikurang 5 itu sama dengan negatif dari pengurangan 2X dikurang 5. Nah, kira-kira seperti ini bila digambarkan ke dalam garis bilangan. Oke.